semua yang terjadi. Air mataku telah kau simpan di kirbatmu. Oh Yesus, ku harap padamu. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita akan belajar sebuah konsep pemikiran sederhana. Kalau minggu lalu kita telah menaruh dalam pola pikir kita bahwa satu jiwa berharga bagi Tuhan, maka di minggu ini kita menaruh hal yang sangat-sangat penting, bahwa Tuhan senang apabila kita bersaksi. Sekali lagi, sama-sama bilang, Tuhan senang apabila kita bersaksi. Dalam Matius pasal 10 ayat 32-33, Alkitab berkata gini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dua ayat sederhana tetapi harusnya menjadi sebuah perenungan dalam buat kita. Nah, kenapa? Saya punya alasan kenapa saya harus berkata bahwa Tuhan senang apabila kita bersaksi. Yang pertama Bapak Ibu, bersaksi adalah tak kala kita mengakui apa yang Tuhan lakukan bagi kita di hadapan manusia. Sekali lagi, yang disebut bersaksi adalah proses di mana saya mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu karena Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita tidak berpikir sampai sejauh ini. Apabila saya diam, berarti tidak ada orang yang tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup saya yang merupakan rencana, yang merupakan agenda Tuhan. Nah, kenapa gereja harus bersaksi? Karena dengan bersaksi kita mengakui di depan semua orang. Sama-sama dengarkan ini. Kita mengakui. Jadi proses bersaksi adalah tak kala saya mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu karena Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan tidak senang? Coba bayangin dirimu kalau ada orang yang mengakui tentang apa yang kau lakukan terhadap dirinya di depan orang. Siapapun kita pasti bangga dibuatnya. Demikian juga Tuhan. Waktu kita bersaksi, maka sorga akan bersuka cita. Sorga akan senang dengan kita. Hal yang kedua, kenapa Tuhan senang waktu kita bersaksi? Nah, perhatikan ini baik-baik pada ayatnya yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku akan akui dia. Berarti dasar ini harus ada pada kita, bahwa pengakuan di sorga sebabnya ada di bumi. Jadi karena kita mengakui Allah di muka manusia, maka ada pengakuan di sorga. Nah, saya tulis di sini bahwa pengakuan di bumi sama dengan pengakuan di sorga. Saudara akui Tuhan di bumi, Tuhan akui saudara di sorga. Saudara tidak akui dia di bumi, dia pun akan menyangkal saudara. Nah, ini hal yang kelihatan sederhana, tapi saya mau semua jemaat berpikir yang sama. Bahwa ya kalau kita ingin ke Yerusalem baru, perlu ada pengakuan Bapak Ibu. Bahwa bangsa ini mengakui kita dibuktikan sederhana adanya KTP. Karena itu setiap warga negara harus punya KTP. Sekarang kita urus apa saja KTP. Sebab apa? Itu legalitas. Bahwa ada pengakuan negara bahwa kita adalah penduduknya. Kita mau ke sorga, perlu ada pengakuannya Bapak Ibu. Dan pengakuan itu salah satunya, Alkitab berkata gini, kamu akui aku di bumi, aku Tuhanmu akui engkau di sorga. Nah, makanya Bapak Ibu jangan mau dibodohi oleh setan lagi. Ayo keluar semua dari zona nyaman. Lihat kiri kananmu lah. Kita tak usah mulai dari yang jauh-jauh. Kita mulai dari suami kita mulai dari istri kita mulai dari anak-anak kita mulai dari orang tua kita mulai dari keluarga kita mulai dari tetangga-tetangga kita. Saudara masih mau bertanya, Pak Gembala, apa yang harus saya lakukan tentang bersaksi? Sederhana. Tadi di awal, di poin pertama saya bilang bersaksi adalah kita mengakui apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Mulai dengan hal yang ada padamu. Jangan menceritakan apa yang Tuhan buat bagi orang. Mari ceritakan apa yang Tuhan buat bagimu. Dan sesungguhnya semua kita mampu melakukannya. Saya ulangi lagi, semua kita mampu melakukannya. Dan hal yang terakhir yang kita belajar hari ini, bahwa
Ayat 33 berkata gini, siapa menyangkal? Aku menyangkal dia. Menyangkal itu apa, Bapak Ibu? Sederhana, menyangkal adalah tidak mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi waktu Bapak Ibu tidak mengakui kebenaran sesungguhnya, Bapak Ibu menyangkal. Kapan saya tidak mengakui kebenaran yang sesungguhnya? Kalau saya tidak mau bersaksi. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan memberkati suami kita, Tuhan memberkati istri kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan berkati orang tua kita, Tuhan berkati kita, Tuhan jaga lindungi kita dari tidur, dari bangun, dari beraktivitas, semuanya karena Tuhan. Minggu lalu saya berkata buat Bapak Ibu dalam Mazmur 34 ayat 27, kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkan semuanya. Berarti waktu kita bisa keluar rumah kembali dengan selamat, bukankah itu kasih karunia yang luar biasa? Nah, kalau kita tidak menyampaikan ini buat orang, bagi Tuhan ini bagian dari penyangkalan. Orang yang tidak bersaksi artinya orang yang tidak mau dunia tahu bahwa Tuhan telah berbuat hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saya yakin kalau saya bertanya, semua Bapak Ibu ingin ke surga. Tapi dengar, Tuhan berkata gini, barang siapa tidak mengakui aku akan menyangkalnya. Jangan main-main dengan ini Bapak Ibu. Sekali lagi Matius 28 ayat 19 dan 20, kita ditebus supaya kita pergi dan menyaksikan perbuatan Allah besar yang telah Dia lakukan dalam kita kepada siapa saja. Amanat agung bukan untuk pendeta, amanat agung untukmu dan untukku. Siapa yang tidak ada dalam amanat agung akan terjebak dalam ayat ini. Siapa yang tidak mengaku aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya hidupmu dapat diakui oleh semua orang di sekitarmu bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan hebat di dalam. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu. Hamba berdoa, renungan singkat ini membuat mereka sadar Tuhan senang kalau mereka bersaksi, dan lawannya Tuhan juga tidak senang waktu mereka diam. Karena itu biarlah firman dalam Matius 10 ayat 32-33 ini boleh menjadi cambuk bagi mereka untuk hidup bersaksi tiap hari, dimulai dari hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam mereka, dan mereka belajar bicara itu kepada siapa saja. Tuhan tolong umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu menguasai mereka. Amin.